Halo teman-teman, masih semangat kan belajarnya? Pasti masih dong ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Teman-teman jangan lupa ya untuk mencatat hal-hal penting dalam video ini. Tonton terus ya videonya. Teman-teman masih ingat kan bahwa salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak? Apakah teman-teman sudah tahu apa itu bergerak? Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Kita pelajari lebih jauh lagi yuk teman-teman. Teman-teman coba perhatikan temanku dan kucingnya. Mereka sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan sama-sama menggunakan organ gerak untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Dari tayangan tadi kita tahu teman-teman, ternyata alat gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Untuk penjelasan lebih lanjut, dengarkan penjelasan dari temanku ya. Alat gerak pada hewan dan manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, alat gerak pasif yang berupa tulang, dan yang kedua, alat gerak aktif yang berupa otot. Teman-teman tahu tidak mengapa tulang dikatakan alat gerak pasif? Nah, tulang dikatakan alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot dikatakan alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot bekerja sama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Bagaimana teman-teman? Apakah sampai sini teman-teman sudah paham? Saya lanjut lagi ya. Coba kalian amati hewan-hewan yang ada di sampingku ini. Menurut kalian, bagaimana cara gerak hewan-hewan tersebut? Hewan-hewan itu memiliki alat gerak dan cara gerak yang berbeda-beda. Mari kita pelajari alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Sebelum kita pelajari, apakah teman-teman sudah tahu apa itu hewan vertebrata dan hewan invertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sekarang, coba kalian amati kedua hewan ini. Gambar di sebelah kanan adalah gajah, dan yang sebelah kiri adalah kelinci. Kedua hewan ini termasuk hewan vertebrata, karena mereka memiliki tulang belakang. Mereka sama-sama menggunakan kaki sebagai alat geraknya, tapi cara gerak mereka berbeda. Kelinci menggunakan kaki untuk melompat, sedangkan gajah menggunakan kaki untuk berjalan. Lalu, bagaimana dengan kedua hewan ini? Nah, hewan di sebelah kanan saya ini adalah burung elang. Burung elang adalah hewan vertebrata yang bergerak menggunakan sayap. Cara bergeraknya yaitu dengan cara terbang. Dan di sebelah kiri saya adalah ikan. Alat geraknya yaitu sirip. Cara gerak ikan yaitu dengan cara berenang. Kita lanjut ke hewan berikutnya, yaitu ular dan buaya. Kedua hewan ini adalah hewan melata. Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Nah, buaya dan ular inilah contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan cara melata. Nah,
Itulah tadi beberapa contoh alat gerak dan cara gerak hewan vertebrata. Kita lanjut ke hewan invertebrata yuk teman-teman. Hewan di sebelah kanan saya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu adalah contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan sayapnya. Sedangkan hewan yang di sebelah kiri saya adalah belalang. Belalang adalah contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan kakinya. Berikutnya yaitu siput dan cacing. Kedua hewan ini adalah contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan otot perutnya. Selain itu, ada juga beberapa hewan yang bergerak menggunakan tentakel. Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Contohnya yaitu ubur-ubur dan cumi-cumi. Bagaimana teman-teman? Apakah sampai di sini teman-teman dapat memahami organ gerak hewan dan manusia? Nah, bagus sekali. Kalau begitu, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu materi ide pokok. Temanku akan menjelaskan ide pokok kepada kalian. Teman-teman simak penjelasannya dengan baik ya. Apakah teman-teman tahu pengertian ide pokok? Simak baik-baik ya. Pengertian ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulisan. Cara menentukan ide pokok adalah 1. Bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. 2. Carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Thank you for watching. Bye-bye.